Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan eh, merangkum materi dari sebuah buku yang berjudul The Hard Code: Resilience and Trust. Pada bab 4 dan 5. Pernah nggak kamu ada di satu titik di mana kamu merasa sudah melakukan segalanya dengan maksimal, tapi hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan? Atau mungkin kamu sedang merasa sangat lelah, bukan cuma lelah fisik, tetapi lelah batin, capek berpura-pura tegar di depan orang lain, padahal di dalam rasanya mau runtuh. Kalau kamu sedang merasakan itu hari ini, saya cuma mau bilang, kamu tidak sendiri. Banyak dari kita yang mengira bahwa menjadi kuat itu artinya tidak boleh menangis. Kita pikir orang yang hebat adalah orang yang hatinya kebal dari rasa sakit. Padahal jiwanya yang kuat bukan jiwa yang tak pernah terluka, melainkan jiwa yang mampu mengubah lukanya menjadi cahaya. Di video kali ini mari kita duduk sejenak. Kita akan ngobrol santai tentang dua kunci kedamaian batin yang sering kita lupakan, yaitu resilience dan trust, bertahan dengan lega dan bersandar dengan pasrah. Teman-teman, dalam hidup ini, life is never flat. Hidup gak pernah menjanji jalan yang selalu mulus. Ada kalanya Allah menguji kita, bukan karena Dia benci, tapi karena Dia ingin kita naik kelas, seperti yang dituliskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, "Kami telah beriman," sedangkan mereka tidak diuji? Kata resilience bersendiri berasal dari bahasa Latin resiliere, yang artinya melenting kembali. Ketika sebuah benda ditekan, ia bisa kembali dengan bentuk semula. Tapi buat manusia, jiwa yang sehat tidak cuma kembali seperti semula, melainkan tumbuh jadi versi yang lebih bijak. Inilah yang dalam psikologi disebut post-traumatic growth. Dan dalam Islam kita mengenalnya sebagai sabrun jamil, yaitu kesabaran yang indah. Tapi gimana sih cara melatih resilience ini di kehidupan sehari-hari? Ada siklus batin sederhana yang bisa kita latih. Yang pertama, ada 4, yaitu yang pertama, facing the reality, yaitu berhenti menyangkal atau akui kalau keadaan sedang tidak baik-baik saja. Yang kedua, feeling the pain. Feeling the pain adalah izinkan dirimu merasa sakitnya. Menangis itu bukan tanda kamu lemah. Bahkan Rasulullah SAW pun meneteskan air mata saat kehilangan orang yang tercintanya. Beliau bersabda, mata boleh menangis dan hati boleh bersedih, tapi kita tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, finding the meaning, yaitu jangan cuma bertanya, kenapa ini bisa terjadi kepadaku? Tapi ubah pertanyaan ini menjadi pelajaran apa yang mau Allah ajarkan lewat peristiwa ini. Yang keempat, forwarding in the life, yaitu melangkah lagi. Kamu yang sekarang bukan lagi kamu yang dulu. Kamu lebih kuat, lebih peka, dan lebih dalam. Ketika kamu telah melakukan selanjutnya bagian trust, melepas genggaman yang cemas. Ketika kamu telah melakukan segalanya dengan sungguh-sungguh, saatnya belajar percaya. Nah, kalau resilience mengajarkan kita cara tetap berdiri di tengah badai, maka trust mengajarkan kita bagaimana caranya bersandar. Ada satu titik dalam perjalanan spiritual manusia, di mana segala ilmu, usaha, dan ambisi berhenti jadi perdebatan, lalu berubah jadi ketenangan yang sangat dalam. Itulah titik trust.
Trust adalah keadaan sakit saat hati kita tidak menggenggam dengan cemas, tapi melepaskan dengan sadar. Ketika kita berhenti bertanya, kenapa begini? Dan mulai berbisik pelan. Kalau ini yang Allah pilihkan, pasti ada kebaikan di dalamnya. Sebab tahu nggak apa yang paling bikin kita lelah? Dua penjara batin, yaitu yang pertama penyesalan masa lalu. Seandainya dulu aku nggak gini. Terus yang kedua kecemasan masa depan. Gimana kalau aku gagal? Gimana kalau nanti nggak cukup? Trust adalah kunci yang membebaskan keduanya. Dalam Islam, trust ini berdiri di atas 3 pilar utama. Yang pertama yakin, keyakinan yang tak goyah. Kedua husnudzon, yaitu selalu berbaik sangka pada Allah. Dan yang ketiga tawakal atau berserah diri secara penuh. Tawakal itu bukan pasif tanpa usaha. Prinsip sederhana, yaitu ikat untamu lalu bertawakallah. Kamu tetap bekerja keras, kamu tetap disiplin, tapi hatimu bebas dari rasa takut akan hasil. Karena kamu tahu, hasil akhir bukan lagi tanggung jawabmu, tapi milik Dia yang mengatur semesta. Terus selanjutnya, dari menangkan diri menjadi penenang dunia. Teman-teman, tujuan akhir dari semua proses ini bukan cuma supaya kita tahan banting sendirian. Dalam sebuah kalimat indah dikatakan, ketika kita sudah bisa menenangkan diri, tugas berikutnya adalah menenangkan dunia. Ketenangan batin itu seperti energi yang menular. Kamu tidak harus ceramah ke mana-mana. Kehadiranmu yang tenang, tutur katamu yang lembut, dan caramu merespon masalah tanpa panik, itu sudah cukup untuk jadi tempat bersandar bagi orang-orang yang di sekitarmu. Di keluarga, di tempat kerja, di komunitas, jadilah sosok yang menyebarkan rasa aman atau physical safety. Jadilah lilin kecil yang tetap menyala, bukan untuk memberikan terang, tapi untuk membantu orang lain menemukan jalan di tengah gelap. Selanjutnya penutup yang menenangkan. Malam ini sebelum kamu memejamkan mata, coba ambil napas panjang, rehatkan pikiranmu. Tulislah atau bisikan dalam hati, ya Allah, hari ini aku sudah berusaha sebaik yang aku bisa. Dan untuk hal yang di luar kendaliku, aku titipkan dan serahkan semuanya kepadamu. Ingatlah, ketika kamu sedang melakukan yang terbaik, biarkan Allah mengambil alih sisanya. Karena tangannya selalu jauh lebih lembut dari rencana yang kamu susun sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini. Kalau video ini yang bermanfaat dan memberi ketenangan buat yang menonton pada video ini, jangan lupa bagikan ke teman-teman dan keluarga yang mungkin yang sedang butuh mendengarkannya hari ini. Saya Ahmad Noval Ramzi. Mohon maaf bila ada kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.